Halo Sobat Bisnis Indonesia, gimana kabar bisnis Anda? Sehat? Nah, banyak pasien bisnis saya yang bertanya nih, gimana sih dok cara memecat karyawan tapi nggak pakai drama? Nah, kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya bagaimana cara memecat karyawan tanpa banyak drama. Yuk kita simak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, karyawan seperti apa sih yang pantas untuk dipecat? Bisa karena tidak produktif atau tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Kasus pertama, banyak yang nanya nih, dok gimana sih kalau memecat karyawan dengan cara yang membuat dia merasa nggak nyaman? Jadi nanti dia akan keluar sendiri dan perusahaan tidak membayar pesangon. No. Ini tuh nggak banget deh. Kalau kita mau perusahaan kita itu berkembang, ya kita harus bersikap profesional sejak dini. Saat ada karyawan yang tidak cocok dengan perusahaan, baik secara skill ataupun karakter, lakukan langkah-langkah yang profesional. Pertama-tama, bisa dengan teguran lisan. Surat peringatan pertama, kedua, selanjutnya, baru deh sampai ke pemutusan hubungan kerja. Tapi ingat, sebaiknya hal ini sudah disosialisasikan sejak karyawan baru masuk ke perusahaan. Jadi semuanya tetap fair, bahkan saat ia diputus hubungan kerjanya. Ingat juga nih, karyawan itu bergabung dengan perusahaan kita secara baik-baik. Jadi saat mereka akan diputus hak kerjanya, perusahaan juga wajib menunjukkan sikap yang baik. Hati-hati, jika karyawan tersebut diputus kontraknya dengan tidak fair, besar kemungkinan dia akan menceritakan semua keburukan perusahaan kita ke siapapun yang ia temui. Kasus yang kedua, ada lagi nih yang nanya, dok, gimana sih cara memecat karyawan yang tidak jujur atau yang kompetensi skillnya tidak bagus? Nah, yang kedua ini sangat-sangat penting. Data. Apapun alasan Anda memecat seseorang atau karyawan, gunakanlah data. Tunjukkan data tersebut sebagai bukti ketidakjujuran atau kurangnya kompetensi karyawan tersebut. Saat ada data yang bisa Anda tunjukkan, mereka akan merasa diberhentikan secara fair. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu sakit hati. Kasus yang ketiga. Lalu bagaimana dok dengan orang yang performanya sebenarnya baik nih, tapi dia sering sekali menentang kebijakan-kebijakan perusahaan? Nah, kita harus perhatikan baik-baik. Jangan beri toleransi kepada karyawan yang menentang kebijakan manajemen. Sebaik apapun performanya, kami berprinsip bahwa karakter adalah pondasi yang paling dasar untuk membangun tim yang sukses. Kembali lagi ke data, tunjukkan bukti bahwa dia menentang kebijakan perusahaan. Kalau perlu, Anda juga bisa menunjukkan review dari rekan-rekan kerjanya. Itulah 3 obat ampuh memecat karyawan tanpa banyak drama. Nah, kalau teman-teman punya keluhan tentang penyakit-penyakit bisnis, langsung aja periksa di Klinik Bisnis Aksoro. Ceritakan keluhan bisnis teman-teman di kolom komentar ya. Gratis, nggak perlu pakai BPJS. Yuk, tulis sekarang.